warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai akondroplasia. Apa itu akondroplasia? Yaitu salah satu bentuk disabilitas fisik di mana adanya gangguan pertumbuhan tulang yang mana bentuk paling umum dari perawakan pendek yang tidak proporsional. Penyebabnya terjadi adanya mutasi genetik pada gen FGFR3, yaitu gen yang menghasilkan protein fibroblast growth factor reseptor 3. Mutasi gen FGFR3 ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu mutasi yang terjadi secara spontan. Sekitar 80% akondroplasia disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari orang tua. Mutasi ini terjadi secara spontan dan belum diketahui penyebabnya. Yang kedua, mutasi yang diturunkan. Sekitar 20% kasus ini diturunkan dari orang tua. Jika salah satu orang tua menderita akondroplasia, persentase anak menderita kondisi serupa bisa sebesar 50%. Namun, jika kedua orang tua menderita akondroplasia, risiko anak untuk menjadi penderita ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 25% kemungkinan anak bertubuh normal, 50% kemungkinan anak memiliki satu gen yang cacat, 25% kemungkinan anak mewarisi 2 gen yang cacat. Patofisiologi akondroplasia ini melibatkan mutasi genetik fibroblast growth factor reseptor 3 atau FGFR3 yang merupakan gen yang meregulasi pertumbuhan linear tulang yang berfungsi menginhibisi proliferasi dan diferensiasi kondrosit lempeng pertumbuhan. Pada sinyal dari STAT1 memiliki fungsi dalam menginhibisi proliferasi kondrosit dan sinyal MAPK memiliki efek negatif pada proliferasi, sintesis matriks postmitosis, dan diferensiasi terminal. Sinyal-sinyal ini memiliki fungsi antiproliferatif dan menekan molekul promosi pertumbuhan. Selanjutnya, manifestasi klinik dan gambaran penderita yang pertama perawakan kecil, tungkai pendek dan disproporsi rimpang, makrosefali, retorsi midfasial, dada kecil, kifosis thoracolumbalis, hiperlordosis lumbal, ekstensi siku terbatas, jari-jari pendek, dan konfigurasi trisula tangan, pinggul dan lutut hipermobil, membungkuk segmen mesial kaki, dan hipotonia. Pola pewarisan secara Mendelian pada hukum Mendel 1 atau disebut juga dengan hukum segresi bebas, ini karena pada hukum ini mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini dapat dibuktikan dengan persilangan dua individu monohibrid atau satu sifat beda. Satu sifat beda yang dimaksud tentunya seperti warna, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lain-lain. Untuk hukum Mendel 2 atau disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Selanjutnya, recurrent risk atau angka keberulangan. Orang tua dengan akondroplasia merupakan faktor risiko utama terjadinya akondroplasia pada keturunannya. Bila salah satu orang tua memiliki akondroplasia, risiko menurunkan penyakit tersebut ke anaknya adalah 50% dengan perbandingan gender yang sama. Untuk screening, dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Hal ini biasanya dilakukan saat perawatan antenatal oleh ibu hamil yang berisiko tinggi memiliki anak dengan akondroplasia. Pemeriksaan ultrasonografi dapat membedakan akondroplasia yang bersifat homozigot dan heterozigot, di mana kelainan dari gambaran ultrasonografi tersebut bersifat ringan dengan ekstremitas yang pendek, ukuran batang tubuh yang kecil, peningkatan lingkar kepala dan BPD, dahi menonjol, dan jarak interpendikular pada tulang belakang berkurang. Untuk konselingnya, pasien ini disarankan untuk melakukan konsultasi medis secara berkala ke beberapa bagian seperti ortodontis, terapi bicara, otolaryngologis, dan lain-lainnya. Lalu, pada pasien dengan obesitas disarankan untuk melakukan konsultasi ke pakar nutrisi untuk melakukan konseling nutrisi dan terapi diet. Yang ketiga, konsultasi pada dokter anak konsultan tumbuh kembang dibutuhkan pada pasien akondroplasia dengan keterlambatan motorik untuk dilakukan terapi fisik. Yang keempat, melarang penggunaan ayunan otomatis swingomatik pada bayi dengan akondroplasia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen pembimbing kita, yaitu Dr. Yenuarita Tursinawati, MSI Med. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.